Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen SDM ingin menjelaskan tentang materi rekrutmen karyawan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aulia Rusdinawati. Nama saya Akila Murfadia. Nama saya Christian Renata. Selanjutnya definisi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Akila. Materi yang pertama yaitu ada definisi dan konsep rekrutmen. Definisi rekrutmen adalah proses komunikasi dua arah untuk mencari dan menarik pelamar yang bertalenta guna mengisi posisi yang lowong di organisasi. Lalu ada tujuan rekrutmen menurut Henry Simamora. Yang pertama ada untuk pemikat pelamar, yaitu menarik kandidat berkualitas sebanyak-banyaknya. Yang kedua ada post hiring goals, yaitu memastikan karyawan yang diterima betah dan bertahan lama. Yang ketiga ada efek luberan spillovers, yaitu menjaga citra positif perusahaan di mata publik, bahkan bagi pelamar yang gagal. Lalu selanjutnya ada proses dan tahapan rekrutmen. Prosesnya terdiri dari 4 langkah sistematis. Yang pertama ada strategi menyusun kualifikasi dan waktu penarikan. Yang kedua ada pencarian, yaitu mencari pelamar lewat berbagai saluran. Yang ketiga ada penyisihan atau menyaring administrasi untuk mengeliminasi yang tidak sesuai. Yang keempat ada kumpulan pelamar, yaitu mengumpulkan kandidat terbaik untuk diserahkan ke bagian seleksi. Lalu ada 4 sikap organisasi dalam rekrutmen. Cara perusahaan bersikap terhadap pelamar. Yang pertama ada pasif tanpa diskriminasi atau fokus penuh pada hasil seleksi yang objektif dan adil. Yang kedua ada berdasarkan perbedaan, yaitu membuka lowongan secara ketat berdasarkan klasifikasi khusus, misal IPK dan atau jurusan spesifik. Yang ketiga ada berdasarkan prioritas, yaitu mengutamakan kelompok tertentu terlebih dahulu sebelum membuka untuk umum. Yang keempat ada dengan penjatahan, menetapkan kuota mutlak, misalnya untuk putra daerah. Lalu ada kendala rekrutmen internal. Meskipun merekrut dari dalam perusahaan itu udah bagus, ada 3 kendala utamanya. Yang pertama yaitu ripple effects, yaitu menimbulkan lowongan baru karena posisi lamanya menjadi kosong. Yang kedua ada kecemburuan sosial, yaitu memicu konflik atau penurunan motivasi bagi rekan kerja yang tidak terpilih. Yang ketiga ada inbreeding atau minim inovasi. Perusahaan terjebak dalam pola pikir yang sama karena kurangnya ide segar dari luar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kendala rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal merupakan proses mencari calon karyawan dari luar perusahaan. Meskipun dapat memberikan ide dan perspektif baru, rekrutmen eksternal juga memiliki beberapa kendala. Pertama, proses ini membutuhkan biaya dan waktu yang cukup besar karena perusahaan harus memasang iklan lowongan, melakukan penyaringan berkas, hingga proses wawancara. Kedua, terdapat risiko salah memilih kandidat karena perusahaan belum mengetahui karakter dan kemampuan sebenarnya dari sang pelamar. Selain itu, karyawan baru juga memerlukan waktu yang lebih lama untuk beradaptasi dengan lingkungan, budaya, dan sistem kerja perusahaan. Selanjutnya, terdapat beberapa tipe pelamar kerja, yaitu ada tipe aktif yang percaya diri dalam mencari pekerjaan. Selanjutnya, tipe penuh persiapan yang teliti dan ramah. Ada juga tipe penuh semangat yang berani mengambil risiko, serta tipe pemikir yang logis dan sangat memperhatikan detail. Setiap tipe memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya, dalam proses rekrutmen, perusahaan juga dapat menggunakan berbagai metode seperti menerima lamaran secara langsung atau walk-in, rekomendasi dari karyawan, bekerja sama dengan sekolah atau organisasi profesi, menggunakan tenaga kontrak, hingga mengadakan open house untuk menarik calon pelamar. Selanjutnya, setelah proses rekrutmen selesai, perusahaan melakukan evaluasi dengan melihat jumlah pelamar, jumlah kandidat yang lolos seleksi, serta jumlah karyawan yang diterima dan ditempatkan. Tahap berikutnya adalah seleksi sumber daya manusia, yaitu proses memilih kandidat yang paling kompetitif dan kompeten secara jujur, cermat, dan objektif.
Seleksi biasanya dilakukan melalui wawancara, pemeriksaan referensi, dan kesehatan. Kemudian diakhiri dengan penerimaan serta penempatan kerja sesuai kebutuhan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan orientasi karyawan baru. Pengertian orientasi, program pelatihan dan pengenalan awal agar karyawan baru mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja, budaya, dan kehidupan sosial perusahaan. Manfaat orientasi ada berikut: meminimalkan kecemasan, ketakutan karyawan baru dan mempercepat rasa memiliki terhadap perusahaan. 2 kategori orientasi. 1. Orientasi organisasi, informasi sejarah, visi misi, filosofi, serta kebijakan SDM, jam kerja, lembur, sistem penggajian. 2. Orientasi unit kerja, pengenalan target divisi, rincian kontribusi, tugas, dan pengenalan rekan kerja setim. Tahapan proses orientasi. 1. Perkenalan, mengenalkan pegawai ke ruang kerja agar merasa diterima dan mempermudah kerjasama. 2. Penjelasan tujuan perusahaan, memaparkan profil visi, misi, nilai, dan struktur organisasi. 3. Sosialisasi kebijakan, menjelaskan aturan SDM, kompensasi, jalur karir, kode etik, dan peraturan perusahaan. 4. Jalur komunikasi, membuka ruang komunikasi rutin lewat pertemuan, tatap muka, email, dan telepon. Lalu yang kelima, proses monitoring, memantau kinerja secara berkala untuk perbaikan kekurangan atau peningkatan target kerja. Dan sosialisasi SDM, definisi dan tujuan, pengertian sosialisasi, proses belajar individu untuk mengenal, menghayati, dan beradaptasi dengan nilai, norma, kebiasaan, serta peran di kelompok masyarakatnya. Tujuan sosialisasi, Bruce J. Cohen menurutnya, memperoleh pengetahuan dasar untuk bekal hidup di masa depan, meningkatkan kemampuan komunikasi efektif, membaca, menulis, berbicara, memahami prinsip dasar dan sistem kepercayaan yang ada di komunitas, menemukan identitas fisik, mental, serta membantu individu memenuhi kebutuhan dasarnya. Tahapan proses sosialisasi. Tahap persiapan, preparatory stage, dimulai sejak lahir untuk mengenal diri dan dunia sosial melalui peniruan yang belum sempurna. Tahap meniru, play stage, kesadaran diri mulai muncul, anak atau individu mulai meniru peran orang dewasa secara baik. Tahap siap bertindak, game stage, peniruan berkurang digantikan oleh peran yang dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Tahap penerimaan norma kolektif, generalized outer, tahap dewasa di mana individu mampu menempatkan diri dan mempertenggang rasa secara luas di masyarakat. Dan selanjutnya ada jenis dan pola sosialisasi. Jenis sosialisasi, sosialisasi primer, sosialisasi sekunder. Ada 2. Yang pertama, sosialisasi primer, sosialisasi pertama dalam keluarga usia 1 sampai 5 tahun yang membentuk dasar kepribadian anak. 2. Sosialisasi sekunder, proses pengenalan ke lingkungan luar keluarga, sekolah, tempat kerja, meliputi desosialisasi, membuang identitas lama, dan resosialisasi, mendapat identitas baru. Pola sosialisasi ada 2, sosialisasi responsif, sosialisasi partisipatoris. Sosialisasi responsif berikut menekankan pada kepatuhan mutlak, komunikasi satu arah, perintah, dan penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Sosialisasi partisipatoris menekankan pada pemberian imbalan atas perilaku baik, komunikasi dua arah, dan kebebasan yang berpusat pada kebutuhan individu. Dan untuk kesimpulannya, kesuksesan pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan bergantung pada rantai proses yang saling berkesinambungan, dimulai dari rekrutmen yang sistematis untuk memikat kandidat potensial dan seleksi objektif demi memilih karyawan kompeten. Setelah terpilih, karyawan wajib mengikuti program orientasi dan sosialisasi untuk meminimalkan kecemasan, mempercepat adaptasi terhadap budaya kerja, serta memahami norma organisasi. Melalui integritas, seluruh tahapan ini perusahaan dapat mengatasi berbagai kendala pemenuhan SDM dan membentuk tenaga kerja yang loyal, adaptif, serta mampu berkontribusi optimal bagi tujuan perusahaan. Jadi itu dia isi beberapa materi dari rekrutmen karyawan. Kami dari kelompok 3 kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.